Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi dan peradaban bersama Agus bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah mengkisahkan kesuksesan Nabi Ilyasa dalam membawa kerajaan Israel, Samaria maupun Yudea dua kerajaan tersebut berhasil menumbangkan raja-raja yang menyembah berhala. Dengan demikian rakyat Bani Israel pun berangsur-angsur kembali kepada ajaran tauhid, karena Yehu telah menghabisi seluruh kuil di seluruh Samaria, termasuk imamnya. Imam kuil dibunuh semua di kuil Baal dan Asyitoret di kota Samaria, dikumpulkan dan kemudian dibunuh semua di sana. Demikian pula di Yudea, akhirnya Ratu Atalia dapat dibunuh ketika pasukan per 100 kerajaan Yudea mendukung Yoas bin Ahazia menjadi Raja Yerusalem meskipun umurnya 8 tahun. Dan ketika Atalia telah dapat dibunuh, kemudian kuil-kuil Baal dan Asytoret juga dibakar semua. Imam-imamnya juga dibunuh. Sukses kembali ke risalah tauhid. Itulah kesuksesan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa ternyata cukup panjang usianya, ya. Tidak hanya sampai di situ usianya, ya. Dan masih ada yang dikerjakan lagi, ya, oleh Nabi Ilyasa. Yuh, yang juga diurapi oleh utusan Nabi Ilyasa akhirnya meninggal juga. Sedangkan Nabi Ilyasa masih segar, ya, masih hidup, ya. Dan Yehu digantikan oleh anaknya, yaitu Yoahaz bin Yehu, ya. Nabi Ilyasa masih hidup dalam masa Samaria diperintah oleh Yoahaz bin Yehu. Bahkan ketika Yoahaz bin Yehu sudah meninggal, Nabi Ilyasa juga masih hidup, sehingga kerajaan Samaria diperintah oleh anaknya Yoahaz, yaitu Yoas bin Yoahaz. Jadi ada kemiripan nama, ya. Sama-sama Yoas ini, yang satu adalah di Samaria adalah Yoas bin Yoahaz, rajanya adalah Yoas bin Yoahaz. Kemudian di Yudea namanya juga Yoas bin Ahazia, ya. Jadi dua raja yang namanya sama, ya. Jadi sampai Samaria diperintah oleh cucu Yehu, Nabi Ilyasa masih hidup. Kitab dua Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 20 mengkisahkan, ya. Yoas bin Ahazia ini cukup panjang umurnya juga, ya.
Aram masih membayangi kekuasaan, membayang-bayangi kerajaan Yudea maupun kerajaan Samaria. Ya. Bahkan akhirnya Yoas bin Ahazia karena tidak ingin berperang dengan Aram, selalu dalam ancaman Aram, akhirnya Yoas bin Ahazia bersedia membayar upeti ke Aram. Ya. Tidak ada perang, tapi Yoas bin Ahazia menyerah pada Aram. Hal itu mengakibatkan kemarahan penduduk Yudea. Ya, kemarahan penduduk Yudea, kemarahan pasukan Yudea. Ya. Karena mereka takluk pada Aram tanpa berbuat sesuatu, akhirnya apa? Yoas bin Ahazia justru diturunkan dan dikejar-kejar, ya. Dikejar-kejar. Jadi kerajaan dikepung, Yoas bin Ahazia bisa melarikan diri, tapi akhirnya dikejar-kejar. Dan akhirnya dapat ditangkap dan akhirnya dibunuh juga. Jadi Yoas bin Ahazia yang telah membawa kerajaan Israel menjadi pengikut tauhid juga, kembali melaksanakan ajaran tauhid, namun akhirnya dibunuh juga oleh rakyat Israel, ya, bersama pasukannya. Nah, jadi cukup tragis kematian Yoas bin Ahaz ini, karena apa? Tidak mati di dalam peperangan, tapi mati dibunuh oleh pasukannya, ya, dibunuh oleh pasukan pengawalnya sendiri. Namun anak Yoas bin Ahazia tidak terima dengan pembunuhan itu, ya. Dan ketika Amazia menjadi raja, ya, menggantikan bapaknya, maka orang-orang yang membunuh bapaknya ini dihukum mati, ya. Dihukum mati oleh Amazia, ya. Jadi akhirnya yang menjadi raja adalah telah berganti raja di Yudea. Jadi Yoas digantikan oleh anaknya yang bernama Amazia, sedangkan di Samaria nama rajanya adalah tetap Yoas bin Yoahaz, ya. Yoas bin Yoahaz. Jadi memang ada kemiripan nama sehingga agak menyulitkan dalam membuat kronologinya, ya, karena ada kemiripan nama itu. Di Aram sendiri tidak lama kemudian Hazael, ya, yang menjadi raja karena membunuh rajanya sendiri, yaitu Ben-Hadad. Hazael meninggal dunia, ya. Dan ketika Hazael meninggal dunia ini digantikan oleh anaknya yang diberi nama persis rajanya yang dibunuh, yaitu Ben-Hadad juga. Jadi Ben-Hadad bin Hazael. Hazael membunuh rajanya bernama Ben-Hadad, tapi anaknya Hazael ini diberi nama Ben-Hadad. Jadi ketika Hazael meninggal, anaknya yang bernama Ben-Hadad ini menjadi raja Aram, Ben-Hadad. Jadi Ben-Hadad bin Hazael, Ben-Hadad bin Hazael. Jadi kerajaan Samaria diperintah atau rajanya adalah Yoas bin Yoahaz. Yudea rajanya adalah Amazia bin Yoas.
Sedangkan Aram rajanya adalah Ben-Hadad bin Hazail. Ben-Hadad bin Hazail. Jadi ada 3 kerajaan yang saling Aram selalu membayang-bayangi 2 kerajaan ini ya, kerajaan Israel ini, yang menunjukkan bahwa Aram memang saat itu menjadi kerajaan yang lebih kuat sebenarnya dari kerajaan kerajaan Samaria maupun kerajaan Yudea. Hal itu menjadi perhatian dari Nabi Ilyasa juga ya. Jadi Nabi Ilyasa saat itu berada di negeri Aram ya, tapi Aram membayangi bangsanya Nabi Ilyasa ya, selalu menekan bangsanya Nabi Ilyasa ya. Sehingga suatu saat dikisahkan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 20 dikisahkan bahwa ketika Nabi Ilyasa sakit keras dan itu didengar oleh Yoas bin Yoahaz ya, Raja Samaria saat itu ya, cucu Yehu yang jadi Raja Samaria, menengok Nabi Ilyasa yang sedang sakit keras. Nabi Ilyasa kemudian memberi Yoas bin Yoahaz anak panah dan diperintahkan untuk memukulkan ke tanah. Jadi diberikan panah ya. Jadi Nabi Ilyasa memberi panah kepada Yoas bin Yoahaz agar anak panah itu dipukulkan ke tanah. Nah, kemudian Yoas bin Yoahaz memukulkan anak panah itu 3 kali. Kemudian apa komentar Nabi Ilyasa? Nabi Ilyasa mengatakan bahwa harusnya kamu memukul selama 6 kali. Tapi karena kamu memukul tanah itu 3 kali, maka kamu akan hanya mengalahkan kerajaan Aram dalam 3 kali peperangan. Maksudnya adalah jika Yoas bin Yoahaz ini bisa memukulkan anak panah itu ke tanah 6 kali, maka Samaria akan dapat mengalahkan Aram secara tuntas. Tapi karena yang hanya memukul 3 kali, maka Yoas bin Yoahaz hanya akan mengalahkan Samaria 3 kali dan itu tidak tuntas untuk mengalahkan Samaria. Setelah peristiwa itu kemudian Yoas meninggalkan rumah Nabi Ilyasa. Tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa setelah kepulangan Yoas itu terdengar kabar bahwa Nabi Ilyasa meninggal. Tidak ada kisahnya dikubur di mana Nabi Ilyasa itu, sehingga sampai sekarang tidak ada yang mengetahui kuburnya Nabi Ilyasa, meskipun dalam kitab Raja-Raja 2 ditunjukkan diinformasikan bahwa Nabi Ilyasa telah meninggal di kerajaan Aram, di rumahnya di Aram ya. Jadi namun sebelum meninggal itu Nabi Ilyasa telah menunjukkan takdir Samaria, bahwa Samaria akan mengalahkan Aram sebanyak 3 kali. Kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 22 kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 22 sampai 25
dan pasal 14 mengkisahkan Yoas bin Yoahas yang telah bertemu Nabi Ilyasa mempunyai keyakinan tinggi untuk mengalahkan kerajaan Aram dan bermaksud mengambil wilayah kerajaan Israel yang dikuasai kerajaan Aram. Itu berarti yang berada di Gilead, ya, di timur Sungai Yordan, ya. Yoas bin Yoahas dapat mengalahkan Ben Hadad bin Hazael dalam 3 kali peperangan untuk membebaskan kota-kota wilayah Samaria yang pernah direbut oleh Hazael. Setelah 3 kali mengalahkan itu, kemudian Yoas bin Yoahas menghentikan serangannya terhadap kerajaan Aram. Jadi karena dia sebelumnya sudah mengetahui bahwa dia memang hanya ditakdirkan mengalahkan kerajaan Aram selama 3 kali, dan itu dimanfaatkan oleh Yoas bin Yoahas untuk membebaskan kota-kota milik kerajaan Samaria yang diambil oleh Aram, ya. Dan setelah berhasil merebut kota-kota tersebut, Yoas menghentikan serangannya pada kerajaan Aram. Khawatir kalau menyerang lagi bisa kalah, ya. Jadi ambil yang pasti-pasti saja, ya. Kemenangan Yoas juga menjadi berkah, ya, bagi Yudea, ya. Karena upetika Aram terus dihentikan, ya. Dengan kekalahan Aram itu, Yudea menghentikan upeti kepada Aram. Karena apa? Aram tidak bisa menjangkau Yudea lagi, karena ketika kota-kota di timur Sungai Yordan itu dikuasai oleh Aram, maka serangan ke Yudea itu melalui wilayah timur Sungai Yordan, terus menyeberang Sungai Yordan, menyerang Yudea. Dan itu tidak mungkin terjadi karena kota-kota yang di timur Sungai Yordan telah kembali dikuasai oleh Yoas bin Yoahas, ya, sudah dikuasai lagi oleh Samaria. Raja Yudea Amazia memanfaatkan kebebasannya terhadap pembayaran upeti kepada Aram itu. Kemudian Amazia menyerang Edom, ya, untuk menaklukkan kembali kerajaan Edom. Karena apa? Karena Yudea maupun Edom sebelumnya juga sama-sama menjadi taklukan Aram. Nah, setelah Aram dapat dikalahkan oleh Samaria, kemudian Yudea atau Raja Amazia kemudian menyerang kerajaan Edom. Dan akhirnya Amazia dapat mengalahkan kerajaan Edom. Nah, ini kemudian dengan kemenangan ini Amazia merasa dirinya kuat, sehingga sesama saudara, ya, Amazia menantang Yoas bin Yoahas duel. Bukan dalam peperangan, tapi untuk membuktikan siapa yang kuat di antara dua orang ini, ya. Apakah lebih perkasa gitu, ya. Apakah Yoas bin Amazia juga merasa dengan telah mengalahkan Edom dengan mengambil Edom itu merasa harga dirinya juga naik, sehingga meskipun tidak menantang perang, tapi Amazia menantang duel. Yoas bin Yoahas. Awalnya Yoas bin Yoahas tidak menanggapi tantangan duel itu, ya. Tidak menanggapi, bahkan mengajak besanan, ya. Mengajak besanan, sama-sama penganut tauhid, sama-sama keturunan Israel,
Yoas bin Yoahas tidak ingin duel, ya, tidak perlu membuktikan siapa yang kuat, tidak perlu membuktikan siapa yang lebih perkasa, dan Yoas bin Yoahas malah menawarkan berbesanan, ya. Jadi Yoas bin Yoahas melamar anaknya Amazia, ya, anak perempuannya Amazia untuk dikawinkan dengan anak lelakinya. Namun Amazia menolak, ya, dan tetap menantang duel Yoas. Akhirnya karena merasa direndahkan, ya, Yoas bin Yoahas merasa direndahkan oleh Amazia, maka tantangan duel itu ditanggapi, ya, dilayani. Jadi tantangan Amazia dilayani oleh Yoas. Maka terjadi duel dua raja yang dilaksanakan di Bet Semes, ya. Ternyata Amazia kalah dalam duel dengan Yoas. Kalah duel, kemudian ditangkap, Amazia ini ditangkap dan ditawan, ya. Dan tidak cukup ditangkap dan ditawan, kemudian Yoas bin Yoahas membawa pasukannya masuk ke Yudea, ya. Masuk ke Yudea, akhirnya masuk ke Yerusalem, menjebol pintu gerbang Efraim, menjebol pintu gerbang benteng Yerusalem, yaitu gerbang Efraim, kemudian mengambil harta Yerusalem, baik berupa perak dan emas maupun semua perkakas peribadatan Haikal Sulaiman, ya. Setelah puas mengambil harta di Yerusalem, ya, baik harta istana maupun harta Haikal Sulaiman. Harta Haikal Sulaiman itu sangat banyak, ya. Di kitab Tawarikh itu disebutkan emas Haikal Sulaiman itu emas istana bukan Haikal Sulaiman, emas istana yang berupa perisai besar, perisai untuk perang besar, terbuat dari emas, itu jumlahnya 200. Bisa dibayangkan perisai besar terbuat dari emas jumlahnya 200. Terus yang perisai kecil, yang buntar kecil gitu itu jumlahnya lebih banyak lagi. Jadi memang emasnya luar biasa banyak, ya. Tapi tidak tahu bagaimana cara menyimpannya, sehingga setiap Yerusalem kalah, ya, atau harus membayar upeti, ini tidak habis-habisnya juga ini perisai ketika diserbu kerajaan seperti kerajaan Samaria ini, kerajaan Samaria bisa ngambil harta istana, tapi juga tidak tahu di mana penyimpanannya, tidak tahu disimpan di mana saja harta istana ini. Jadi meskipun bisa ngambil harta istana, tapi tidak bisa menghabiskan harta istana. Jadi sangat banyak itu harta istana, belum harta Haikal Sulaiman, ya. Yang Haikal Sulaiman itu seluruh dindingnya terbuat dari emas semua, dilapisi emas semua. Jadi luar biasa emasnya. Emas itu diperoleh dari tambang emas di Hawilah, ya. Hawilah itu wilayahnya anak keturunan Ismail, ya. Tambang emas itu sampai di Madinah dan di luar kota Madinah dan di luar kota Makkah, tidak jauh dari Madinah dan Makkah, ya. Sampai sekarang masih ada itu emasnya itu. Jadi memang sumber emas di sana banyak, dan Nabi Sulaiman mendapatkan sumber emasnya itu di wilayah itu, ya. Jadi akhirnya Yoas bin Yoahas mengambil harta di Yerusalem, harta di kerajaan maupun harta Haikal Sulaiman. Tapi Yoas tidak ingin menjadi terkutuk karena
karena akan merampok Baitullah ya. Jadi dia mengambil yang dia merasa itu tidak perlu untuk tidak terlampau berpengaruh dalam peribadatan di Haikal Sulaiman. Dia mengambil harta Haikal Sulaiman hanya sebagai tanda bahwa dia telah menaklukkan Yudea. Setelah puas mengambil harta, kemudian Amazia dilepas kembali. Jadi ada kisah lucu juga ya. Tidak lama kemudian ya, Yoas bin Yoas setelah peristiwa itu meninggal. Dan kerajaannya diserahkan kepada anaknya yaitu Yerobeam bin Yoas bin Yoahas. Jadi apa itu nama-nama itu diulang ya, nama tokoh-tokoh yang mempunyai peristiwa atau berjasa pada negerinya itu digunakan terus ya, termasuk Yerobeam. Yerobeam ini adalah orang yang pertama kali mendirikan kerajaan Israel yang menjadi Israel Samaria itu ya. Itu Yerobeam. Sedangkan Yudea itu Rehabeam, anaknya Nabi Sulaiman pada masa sebelumnya, jauh sebelumnya ya. Ketika setelah meninggalnya Nabi Sulaiman. Setelah itu tidak ada kisah konflik antara kerajaan Israel Samaria dengan kerajaan Yudea ya. Kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai. Namun meskipun sudah banyak yang kembali ke ajaran tauhid, namun masih ada juga ya, penduduk Israel, baik itu Israel Samaria maupun Yudea, yang masih menyembah berhala. Dan itu ada akibatnya ya. Nanti ke belakang ada akibatnya. Di Yerusalem ya, jadi ketika Yoas bin Yoas meninggal digantikan Yerobeam, Yerusalem rajanya masih Amazia. Tidak tertulis dalam riwayat ya tentang apa yang menjadi penyebab. Ya. Suatu ketika rakyat Yerusalem marah kepada Amazia. Ya. Tidak tertulis apa sebabnya. Jadi di kitab Dua Raja-Raja di kitab Dua Raja-Raja pasal 14 ini tidak dikisahkan apa yang menjadi sebabnya, sehingga kemudian rakyat Bani Israel marah kepada Amazia, marah kepada rajanya sendiri. Jadi ini seperti mengulang peristiwa Yoas, terbunuhnya Yoas bin Ahazia ya, kakek Amazia itu ya. Jadi tidak dijelaskan bagaimana tiba-tiba Amazia telah menjadi raja cukup lama itu membuat rakyatnya marah ya. Istana dikepung ya, oleh rakyatnya dan bahkan dibantu pasukannya. Namun Amazia bisa meloloskan diri hingga lari sampai ke kota Lakis. Ya, kota Lakis ini ya cukup jauh di utara. Jadi cukup panjang pelarian Amazia ini. Karena dari Yerusalem ke Lakis ini dia harus melewati suatu medan yang seluruh rakyat itu marah kepada Amazia. Jadi
dia menghindar dari jalan-jalan yang banyak dilewati oleh penduduk, yang dilewati oleh rakyatnya, sehingga memang sulit pelarian Amazia ini. Kemudian akhirnya sampai ke kota Lakis, ya. Namun di kota tersebut akhirnya tertangkap dan Amazia dibunuh di kota tersebut. Mayatnya dibawa pulang dan dikuburkan di kota Daud. Rakyat Yerusalem sendiri kemudian mengangkat anaknya Amazia, yaitu Azaria bin Amazia, sebagai Raja Yehuda. Jadi tidak jelas ini karena apa, tapi kemudian dibunuh juga rajanya, dan anaknya diangkat menjadi Raja Yehuda. Namanya Azaria bin Amazia. Jadi kerajaan Samaria diperintah oleh Yerobeam, kemudian Yerobeam bin Yoahas, ya, bin Yerobeam bin Yoas bin Yoahas, ya. Kemudian di Yudea diperintah oleh Azaria bin Amazia. Ini adalah lukisan ketika Yoahas memenangkan duelnya, ya. Yoahas bin Yoahas menang duel dan kemudian merampok Yerusalem. Nah, itulah riwayat perubahan perubahan yang terjadi di Samaria maupun di Yudea, beberapa kali ganti raja, sehingga akhirnya ada pada saat itu Samaria diperintah oleh Yerobeam bin Yoas bin Yoahas, dan kemudian Yudea diperintah oleh Azia bin Amazia. Kita sekarang masuk pada kisah yang lain, ya, yaitu kisahnya Nabi Yunus. Saat itu relatif tidak ada perang, ya. Jadi pada masa itu kerajaan Aram, kerajaan Samaria dan kerajaan Yudea tidak terlibat peperangan, ya. Wilayah timur Sungai Yordan telah kembali menjadi sebagian sisi timur Sungai Yordan telah telah dikuasai lagi oleh kerajaan Samaria, sehingga Aram juga tidak bisa menyerang Yudea, sedang Yudea bisa mengalahkan Edom dan menjadikan Edom sebagai bagian wilayahnya Yudea. Setelah itu tidak ada kisah perang cukup panjang, sehingga masuk pada kisah kerasulan Nabi Yunus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa baik di Samaria maupun di Yudea masih ada penyembahan kepada berhala Baal maupun Astoret, dan semakin lama semakin banyak, yang menunjukkan bahwa raja-raja menunjukkan bahwa pada saat itu kerajaan Israel, Samaria maupun kerajaan Yudea, rakyatnya bukan hanya rakyat dari suku Bani Israel, tapi juga suku-suku lain yang menyembah Baal dan Astoret, yang itu menyebabkan karena mungkin adanya perkawinan dan sebagainya, sehingga
penyembahan berhala Baal dan Ashtaroth itu semakin lama juga semakin tambah banyak, dan juga dipeluk oleh penduduk Israel juga karena perkawinan ya, kemudian memeluk. Ya itulah situasi pada saat itu. Ya, Israel tidak teguh memegang ajaran tauhid ya, mudah dibelokkan keimanannya ya, itu situasi dua kerajaan baik di dua kerajaan Israel baik Samaria maupun Yudea, hingga akhirnya sampai pada masa Nabi Yunus. Masa Nabi Yunus menjadi nabi di Samaria juga, yang itu menunjukkan bahwa Samaria masih semakin banyak penduduk yang menyembah berhala Baal dan Ashtaroth. Sehingga Nabi Yunus diutus di wilayah Samaria. Kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 sampai 27 menyebutkan, jadi tidak terlampau jauh pada masa kerajaan Israel Samaria diperintah oleh Yerobeam bin Yoas bin Yoahas, Allah mengutus Rasul pada Bani Israel, yaitu Nabi Yunus bin Amittai atau Matta ya. Bin Amittai atau bin Matta. Nabi Yunus sendiri berasal dari daerah Gad-Hefer, berasal dari suku Gad bin Yakub, jadi berasal dari suku Gad ya. Amittai atau Matta sebenarnya adalah nama Amittai atau Matta adalah nama ayahnya ya. Namun ayahnya ini sudah meninggal ketika Nabi Yunus masih kanak-kanak, sehingga akhirnya Nabi Yunus dirawat oleh ibunya ya, sejak kecil ya, yatim sejak kecil ya. Karena yatim itu kemudian Nabi Yunus dinisbatkan kepada ibunya ya. Tidak dikisahkan terlampau detail ya, tidak baik itu di kitab 2 Raja-Raja maupun di kitab. Jadi ada kitabnya Nabi Yunus sendiri, ada Zabur Nabi Yunus. Itu tidak dikisahkan secara detail bagaimana bagaimana kerasulan Nabi Yunus di Samaria. Namun ada peristiwa yang membuat Nabi Yunus marah ya. Pada saat Nabi Yunus ini merasa belum berhasil mentauhidkan penduduk Bani Israel di Samaria ya, jadi yang itu menunjukkan bahwa Bani Israel di Samaria banyak menyembah berhala ya. Dan Nabi Yunus masih belum berhasil dan bahkan merasa gagal untuk mentauhidkan penduduk Samaria. Tiba-tiba turun perintah Allah, yang memerintahkan Nabi Yunus pergi ke suatu kota ya. Kota itu bahkan bukan di kota Aram, bukan di kerajaan Aram, tapi kota yang dekat dengan batas utara kerajaan Aram, yaitu kota Ninive atau Niniwe ya. Kota Niniwe ini
salah satu kota Asyur, kota besar, ya, kota besar Asyur yang saat itu menjadi ibu kotanya Asyur. Ya. Jadi Nabi Yunus ini diperintahkan Allah untuk menuju Asyur, ya, untuk mengingatkan penduduknya bahwa jika penduduknya tidak bertobat karena Allah mengetahui kejahatan mereka, tidak dikisahkan apa kejahatannya, tapi dikisahkan bahwa Allah mengetahui. Dalam kitab Yunus itu dikisahkan bahwa Allah mengetahui kejahatan penduduk Niniwe, ya, yang jika tidak bertobat maka penduduk Niniwe itu kota Niniwe akan ditimpa azab oleh Allah yang akan menghancurkan kota Niniwe, yang akan memusnahkan penduduk Niniwe. Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi Yunus dan memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe. Bukan kota Aram tapi kotanya Asyur, ibu kotanya Asyur. Jadi Nabi Yunus harus melewati wilayah yang cukup panjang, wilayah yang cukup jauh, ya, dari kota Samaria, ya, ke Niniwe. Niniwe itu sekarang Mosul, ya. Uria itu sekarang adalah Mosul di Irak Utara. Nah, di Irak Utara. Jadi jauh, wilayah itu sangat jauh. Perintah itu membuat Nabi Yunus, perintah Allah itu membuat Nabi Yunus kecewa, ya, sangat kecewa. Karena apa? Ya, karena Nabi Yunus sendiri belum selesai, merasa belum tuntas, merasa gagal di Samaria, penduduk Samaria belum masih banyak yang menyembah Baal, ya, di Samaria masih banyak menyembah Baal. Nah, pada saat seperti itu turun perintah Allah pergi dari Samaria menuju Niniwe untuk memberikan penduduknya agar bertobat, ya, agar tidak diazab oleh Allah. Nabi Yunus sangat kecewa sekali, ya. Karena apa? Perintahnya adalah ke Niniwe. Niniwe pada saat itu ibu kota Asyur, penduduknya cukup besar, sudah mulai banyak, sudah mulai bangkit kekuatan Asyur. Jumlah penduduknya sudah lebih dari 100.000, ya. Al-Quran juga menyebut lebih dari 100.000, ya. Quran surat As-Saffat, ya, itu juga menunjukkan bahwa penduduk di Nineweh saat itu lebih dari 100.000. Jadi kok dengan demikian Nineweh ini adalah kota yang besar, ya. Pada saat itu Raja Assyria adalah Salmaneser keempat, ya. Salmaneser keempat. Nah, jadi tidak perlu saya riwayatkan, tapi saat itu Assyria diperintah oleh Salmaneser IV, ya. Assyria sudah menyusun kekuatan yang cukup besar dan menempatkan pasukannya di perbatasan Aram, ya. Pada saat itu sudah Salmaneser IV akan merebut Aram, ya, akan menyerang Aram, sudah menempatkan pasukannya di perbatasan antara Assyria dengan Aram, ya. Pada masa Nabi Yunus ini, ya, ketika masih gagal dalam mentauhidkan penduduk
Samaria, namun kemudian Allah justru memerintahkan Nabi Yunus pergi ke Nineveh. Kemarahan itu disebut baik di kitab Yunus maupun di Al-Quran. Di Quran surat As-Saffat 140 mengkisahkan bahwa ingatlah kemudian dia Nabi Yunus lari meninggalkan kewajiban dalam keadaan marah ke kapal yang penuh muatan. Ke kapal itu kemana? Ya. Kitab Yunus 1 mengkisahkan merasa gagal mengingatkan kaumnya ketika dalam puncak kemarahannya. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, meninggalkan penduduk Samaria dengan rasa putus asa, kemudian menuju kota pelabuhan Yafu. Nah, kalau sekarang Java, ya, Java kuno itu adalah Yafu. Bermaksud pergi jauh dari negerinya dengan naik kapal mau menuju ke Tarsus. Jadi kapal yang dalam Quran surat As-Saffat 140 menyebut ke kapal yang penuh muatan itu adalah kapal yang berangkat dari kota pelabuhan Yafu yang akan menuju ke Tarsus. Jadi Nabi Yunus ini marah, tidak ingin menuju Nineveh, ya, tidak ingin pergi ke Nineveh, tapi kemudian ke pelabuhan Java mau menuju ke Tarsus, mau melarikan diri dari perintah Allah. Ya. Itulah ya sementara ya kisah ini berakhir di sini dulu ya. Jadi awal kisah Nabi Yunus sampai pada awal kisah Nabi Yunus yang sedang marah dan kemudian naik kapal mau menuju ke Tarsus, yang hal itu diinformasikan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya, yaitu di Quran surat As-Saffat 140 ya. Demikian untuk kisah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kisah selanjutnya Nabi Yunus ini masih cukup panjang, sehingga untuk sementara kita hentikan sampai di sini dahulu agar ke depan untuk selanjutnya kita bisa mengkisahkan Nabi Yunus secara lebih detail ya, cukup panjang ya, kisahnya cukup panjang. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah kisah bisa dikatakan kisah pra Nabi Yunus ya, kisah pra Nabi Yunus. Untuk kemudian berikutnya kita masuk kepada kisah Nabi Yunus. Jadi setelah Nabi Ilyas sukses, kemudian meninggal, Samaria dan Yudea rajanya sudah menyembah Allah lagi, tapi penduduknya masih banyak yang menyembah berhala Baal maupun Ashtoreth ya. Jadi tidak bisa dipelihara, rajanya tidak bisa membawa rakyatnya untuk menyembah tauhid, tidak bisa membawa semua rakyatnya untuk menyembah tauhid. Kemudian sampai pada munculnya Nabi Yunus untuk membantu raja-raja ya, membantu raja-raja di Samaria maupun Yudea untuk membawa Bani Israel ke risalah tauhid lagi, tapi belum selesai menjalankan Nabi Yunus merasa belum selesai untuk mentauhidkan penduduk Samaria, sudah mendapatkan perintah Allah pergi ke Nineveh, dan itu membuat Nabi Yunus marah, dan kemarahannya itu dilampiaskan dengan mau melarikan diri ke Tarsus dengan cara menaiki kapal dari pelabuhan Yafu atau Java menuju ke Tarsus. Saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.